Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asahi Syadza Sudarmaji dari Tadris Biologi 1 semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang statistik pendidikan yang mencakup materi SPSS. Nah, definisi SPSS. SPSS ini adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk menganalisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dan dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana. Jadi sehingga mudah dipahami untuk cara pengoperasiannya. Beberapa aktivitas dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan menggunakan pointing dan clicking mouse. SPSS ini juga banyak digunakan dalam berbagai riset pemasaran, pengendalian dan perbaikan mutu, quality improvement, serta riset sains. SPSS ini pertama kali muncul dengan versi PC atau bisa dipakai untuk komputer desktop dengan nama SPSS atau PC ditambah versi DOS. Tetapi dengan memulainya populernya sistem operasi Windows, SPSS ini mulai mengeluarkan versi Windows mulai dari versi 6.0 sampai versi terbaru sekarang. Lalu sejarah SPSS. Nah, SPSS ini awalnya paket statistik untuk ilmu sosial ya. Dirilis di versi pertama yaitu pada tahun 1968 setelah dikembangkannya oleh Norman Honey dan C. Hadley Hull. Normani sendiri yaitu seorang ilmuwan politik pasca sarjana di Stanford University. Saat itu ia sedang mengadakan riset profesor di Departemen Ilmu Politik di Stanford dengan Profesor Emeritus Ilmu Politik di University of San Diego. Jadi SPSS ini merupakan salah satu program aplikasi yang paling banyak digunakan ya untuk analisis statistik dalam ilmu sosial. Hal ini juga digunakan oleh peneliti pasar, perusahaan survei, peneliti kesehatan, pemerintah, peneliti pendidikan, organisasi pemasaran, dan lain-lain sebagainya. SPSS sendiri asli manual, telah digambarkan sebagai salah satu buku sosiologi yang berpengaruh. Selain analisis statistik, juga manajemen data, kasus seleksi, file yang membentuk kembali, membuat data turunan, dan data dokumentasi sebuah metadata kamus disimpan di dalam data file. Ini adalah fitur dari perangkat lunak dasar. Nah, kepanjangan SPSS. Pada awalnya kepanjangan SPSS ini adalah Statistical Package for the Social Science, di mana pada waktu itu SPSS ini dibuat untuk keperluan pengolahan data statistik untuk ilmu-ilmu sosial. Jadi sehingga sekarang itu kemampuan SPSS ini diperluas untuk melayani berbagai jenis penggunaan atau user seperti untuk proses produksi di pabrik, riset ilmu sains, dan lainnya. Dengan demikian, sekarang kepanjangan dari SPSS sendiri adalah Statistical Product and Service Solution. Jadi SPSS itu dapat membaca berbagai jenis data atau memasukkan data secara langsung ke dalam SPSS data editor. Bagaimanapun struktur dari file data mentahnya ini, maka data ini akan dalam data editor SPSS harus dibentuk dalam bentuk baris cases dalam kolom variabel. Nah, case berisi informasi untuk satu unit analisis, sedangkan variabel adalah informasi yang dikumpulkan dari masing-masing kasus. Nah, software SPSS ini dibuat dan dikembangkan oleh SPSS Inc. yang kemudian diakuisisi oleh IBM Corporation. Nah, perangkat lunak komputer ini memiliki kelebihan pada kemudahan penggunaannya dalam mengelola dan menganalisis data statistik. Fungsi SPSS. Nah,
fungsi SPSS ini beberapa kemudahan yang lain yang dimiliki SPS dalam pengoperasiannya, karena SPS ini menyediakan beberapa fasilitas seperti data editor, viewer, multidimensional, pivot table, uh, high resolution graphic, database access, data transformation, electronic distribution, online help, akses data tanpa tempat penyimpanan sementara, interface dengan data relasional, analisis distribusi, multiple sesi, dan mapping. Nah, data editor sendiri merupakan jendela untuk pengelolaan data. Data editor ini juga dirancang sedemikian rupa seperti pada aplikasi-aplikasi spreadsheet untuk mendefinisikan, memasukkan, mengedit, dan menampilkan data ya. Jadi selanjutnya itu ada viewer. Nah, viewer ini mempermudah pemakaian untuk melihat hasil pemrosesan, menunjukkan atau menghilangkan bagian-bagian tertentu dari output, serta memudahkan distribusi hasil pengelolaan dari SPSS ke aplikasi-aplikasi yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga itu ada multidimensional pivot tables. Ini hasil pengelolaan data akan ditunjukkan dengan multidimensional pivot tables. Jadi pemakaian dapat melakukan eksplorasi terhadap tabel dengan pengaturan baris, kolom, serta layar. Nah, pemakaian juga dengan mudah melakukan pengaturan kelompok data dengan melakukan splitting tabel. Jadi sehingga hanya satu grup tertentu saja yang ditampilkan pada satu waktu. Yang keempat itu ada high resolution graphic ya. Dengan demikian, grafikal beresolusi tinggi, baik untuk menampilkan pitch chart, bar chart, histogram, scatter plots. Nah, 3D grafik ini dan yang lainnya akan membuat SPSS ini tidak hanya dengan mudah dioperasikan, tetapi juga memudahkan membuat pemakaian merasa nyaman dan dalam pekerjaannya. Selanjutnya itu ada database access ya. Jadi pemakaian program ini tuh dapat memperoleh kembali informasi dari sebuah database dengan menggunakan database wizard yang disediakannya. Nah, data transformation selanjutnya. Transformasi data ini akan membantu pemakaian memperoleh data yang siap untuk dianalisis. Nah, pemakaian ini juga dapat dengan mudah melakukan subset data, mengkombinasikan kategori, add, aggregate, merge, split, dan beberapa pemerintah transpose files serta yang lainnya. Lalu yang ketujuh ada electronic distribution. Nah, penggunaan dapat mengirimkan laporan secara elektronik menggunakan sebuah tombol pengiriman data atau email ya, atau melakukan export tabel dan grafik ke mode HTML. Jadi sehingga mendukung distribusi melalui internet dan intranet. Lalu yang kedelapan itu ada online help ya. Online help ini di SPSS ini menyediakan fasilitas online help yang akan selalu siap membantu pemakaian dalam melakukan pekerjaannya. Nah, bantuan yang diberikan itu dapat berupa petunjuk pengoperasian secara detail, kemudahan pencarian prosedur yang diinginkan, sampai pada contoh-contoh kasus dalam pengoperasian program ini. Lalu selanjutnya tuh ada yang ke-9, ada akses data tanpa tempat penyimpanan sementara. Analisis file-file yang sangat besar itu disimpan tanpa membutuhkan tempat penyimpanan sementara. Jadi hal ini tuh berbeda dengan SPSS sebelum versi 11.5 di mana file yang sangat besar itu dibuat temporary filenya. Baru yang ke-10 itu ada interface dengan database rasional. Fasilitas ini tuh akan menambah efisiensi dan memudahkan pekerjaan untuk mengekstrak data dan menganalisisnya dari database relasional. Selanjutnya, yang ke-11 ada analisis distribusi.
Nah, analisis distribusi ini, fasilitas ini diperoleh pada pemakaian SPSS for server atau untuk aplikasi multi user. Kegunaan dari analisis ini itu adalah apabila peneliti ini akan menganalisis file-file data yang sangat besar, dapat melangsungkan meremote dari server yang memprosesnya sekaligus tanpa harus memindahkan ke komputer user. Selanjutnya itu ada multiple sesi ya. Jadi SPSS ini memberikan kemampuan untuk melakukan analisis lebih dari satu file data pada waktu yang bersamaan. Dan kemudian ada mapping yang terakhir. Nah, ini visualisasi data dapat dibuat dengan berbagai macam tipe, baik secara konvensional atau interaktif. Misalnya dengan menggunakan tipe bar, pi atau jangkauan nilai, simbol gradual, dan card. Lalu ada menu yang terdapat pada SPSS ya. Nah, menu yang terdapat pada SPSS ini ada file satu, yang kedua ada edit, yang ketiga ada view, yang keempat ada data, dan yang kelima itu ada transform, yang keenam ada analis, yang ketujuh ada graph, yang kedelapan itu ada utilities, yang kesembilan itu ada add-ons, yang kesepuluh itu ada Windows, dan yang kesebelas itu ada help. Nah, di dalam file ini, file itu untuk operasi file dokumen SPSS yang telah dibuat baik untuk perbaikan pencetakan dan sebagainya ya. Jadi ada 5 macam data yang digunakan dalam SPSS ini. Ya, yaitu yang pertama itu ada data. Nah, data ini dokumen SPSS ini berupa data ya. Jadi yang kedua itu terus ada sintak, dokumen berisi file sintak SPSS. Yang ketiga itu ada output. Nah, output ini dokumen yang berisi hasil running out SPSS, dan script dokumen yang berisi running out SPSS. Yang kelima itu ada database. Selanjutnya yang kedua ya, ada edit. Nah, untuk melakukan pengeditan pada operasi SPSS ini, baik data serta pengaturan option untuk konfigurasi SPSS secara keseluruhan. Nah, di sini terdapat 3, ada undo, ada redo, dan cut. Nah, undo pembatalan perintah yang dilakukan sebelumnya, dan redo perintah pembatalan perintah redo yang dilakukan sebelumnya. Yang ketiga itu ada cut, penghapus sebuah sel text object atau bisa di-copy untuk keperluan tertentu dengan perintah dari menu paste. Selanjutnya itu ada view. Nah, untuk pengaturan tambahan di layar kerja SPSS serta mengetahui proses-proses yang sedang terjadi pada operasi SPSS. Nah, di sini tuh ada status bar, toolbar, phone, grid lines, value label. Nah, di status bar ini mengetahui proses yang sedang berlangsung, toolbar mengatur tampilan toolbar, fonts untuk mengatur jenis ukuran fonts pada data editor SPSS. Selanjutnya grid lines ini mengatur garis sel pada editor SPSS. Dan yang terakhir ada value labels. Ini mengatur tampilan pada editor untuk mengetahui value label. Lalu ada data. Di data ini ada define dates, lalu ada insert variable, yang ketiga ada insert case, yang keempat ada goto case, yang kelima ada sort case, yang keenam ada transpose, yang ketujuh ada merge files, yang ke-8 ada split files, yang ke-9 ada select case. Nah, di define data ini mendefinisikan sebuah waktu untuk variabel yang meliputi jam, tanggal, tahun, dan sebagainya ya. Nah, lalu ada insert variable, ini menyisipkan kolom variabel. Lalu ada insert case, ini menyisipkan baris. Selanjutnya ada goto case, ini memindahkan kursor pada baris tertentu. Selanjutnya ada cost case. Nah, ini sort case ini mengurutkan nilai dari suatu kolom variabel. Lalu ada transpose, ini operasi transpose ini pada sebuah kolom variabel ini menjadi baris ya. Lalu ada merge fields,
Nah, ini menggabungkan beberapa file dokumen SPSS yang dilakukan dengan penggabungan kolom-kolom variabelnya. Selanjutnya ada split files. Nah, memecahkan file ini berdasarkan kolom variabelnya itu ada split file. Nah, selanjutnya itu select case. Nah, ini mengatur sebuah variabel berdasarkan sebuah persyaratan tertentu ya. Selanjutnya yang kelima itu ada transform. Di transform itu ada compute, yang kedua ada code, yang ketiga ada recode, yang keempat ada categories variable, yang kelima ada rank case, yang keenam ada list, yang ketujuh ada grep, yang kedelapan ada utilities, yang kesembilan ada add-ons, yang kesepuluh ada windows, yang kesebelas ada help. Nah, di help ini ada toolbar dan pointer. Nah, toolbar dan pointer ini kumpulan perintah-perintah yang toolbar ini ialah kumpulan perintah-perintah yang digunakan dalam bentuk gambar ya. Nah, lalu ada pointer, ini kursor yang menunjukkan posisi sel yang sedang aktif atau yang dipilih. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Setelah itu saya akan menyimpulkan. Nah, materi pokok yang dibahas di materi ini, yang pertama itu menganalisis statistik deskriptif, yang kedua itu menganalisis statistik frekuensi, menganalisis statistik eksplorasi data, yang keempat ada menganalisis dengan cross tab, yang kelima itu ada menganalisis statistik rasio. Jadi demikianlah paparan yang saya sampaikan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.